Saat kita buka hadis Sahih Bukhari, kita baca matan, kemudian kita baca makna, kemudian kita fahami sendiri. Dalam literasi ilmu hadis itu salah. Bahkan itu termasuk jahlun murakkab, kebodohan yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatul ibad. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal hikmah wal iman wal islam. Allahumma ya fattah ya alim iftah qulubana wa qulubahunna futuhal arifin bihaqqi sayyidil mursalin wa bihaqqil qur'anil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadaratul muhtaramat, jam'iyatul mahabbah, akhawatina fillah, ummu abiha, mata'akumullahu bituli umrihi wa bihusni adabihi wa bibarakati adumihi fid dunya wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ziyadatul habaib asyurafat wa sa'adatul ulama'il fudula wa jami'atul umara'il karamah wal muslimun al-mu'minun al-ahibba'il a'izza rahimahumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bihadha al-istima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'a wa nafsi bitaqwallah fa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Takrim wa ta'zimul ula ala ra'isa fi hadhihi al-buyut aw fi hadhihi al-makan wa fi hadhihi al-bait ahlul bait sahibul hajat anzil rahmah wassalamah wassihah wal barakah wal afiyati wan ni'mah ila yaumil qiyamah hatta ilal jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sayang Oke. Hari ini kita memulai kajian pertama kitab Arba'un An-Nawawiyah atau Kitabu Arba'in An-Nawawi. Ya, kitab Arba'un An-Nawawiyah atau Kitabu Arba'in An-Nawawi. Sebelum kita mulai ibda kitab Arba'un An-Nawawiyah atau hadis Arba'in, sedikit Ustadz berikan gambaran cara kita memahami ilmu hadis. Gitu ya, agar kita nantinya tidak kesulitan dalam mengaplikasikan ilmu hadis sebagai dasar hukum penopang dari ayat-ayat Al-Quran. Perlu kita pahami lebih dahulu bahwasanya puncak dari semua dalil yang ada dalam syariat agama Islam adalah Al-Quran. Kemudian Al-Quran secara representatif merupakan al-huda atau petunjuk, dan manusia pertama yang Allah berikan legitimasi untuk mentafsirkan Al-Quran adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nahlu ayat 44, An-Nahlu lebah ayat 44, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa nuzzila ilaihi dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Telah kuturunkan kepadamu Muhammad az-zikra atau Al-Quran litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia. Dengan kata lain, Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad untuk menjadi mufassir pertama yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, yang menjelaskan tentang kandungan-kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Dan karena Rasulullah bukan orang yang suka pegang mic seperti kita, menjelaskan di depan,
Lalu bagaimana Rasulullah menjelaskan Al-Quran? Cara Rasulullah menjelaskan Al-Quran disebutkan dalam hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah karramallahu wajhah, fa amma Muhammadan khuluquhul Quran. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Dengan kata lain, apapun yang Rasulullah lakukan itu basic kontrolnya adalah Al-Quran. Dan semua yang Rasulullah lakukan disebut dalam literasi ilmu dengan istilah al-hadis. Sehingga kalau mau tahu bagaimana tafsir Quran yang sebenarnya, kita wajib mempelajari al-hadis. Karena hadis merupakan cara Rasulullah menjelaskan Al-Quran kepada umat melalui implementasi atau perbuatan beliau. Sehingga kita semua diperintahkan dalam syariat untuk meniru perbuatan Rasulullah. Ya, perintah Allah untuk mewajibkan salat, Rasulullah langsung mengatakannya kepada para sahabat. Bagaimana kata Rasulullah pada para sahabat? Ya Rasulullah, ajarkan aku salat. Rasulullah menjawab, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Maksudnya apa? Rasulullah nggak jelaskan salat itu wajib takbiratul ihram, salat itu wajib baca Fatihah, salat itu harus ada rukuk, sujud, i'tidal. Rasulullah tidak pernah menjelaskannya. Tapi Rasulullah melakukan penjelasan melalui perbuatan. Ya, kenapa demikian? Karena Rasulullah tidak melakukan sesuatu yang diawali dengan kata-kata, tapi melakukan perbuatan. Setelah melakukannya baru berkata kata-kata. Perbuatan dulu, mencontohkan kalau bahasa kita. Sehingga kalau kita mau tahu sumber dasar hukum Islam Al-Quran, kita tidak paham memaknai Al-Quran, maka kita diwajibkan kali kedua, yaitu mempelajari al-hadis. Jadi kalau mau tahu tafsir Quran yang sebenarnya, pelajarilah al-hadis. Satu. Yang kedua, dalam mempelajari ilmu hadis, kita dihadapkan pada beberapa kontroversi dasar tentang keluasan ilmu hadis. Ini penting nanti waktu kita bahas hukum. Ustaz berikan gambaran dulu biar kita nggak salah. Dalam mempelajari ilmu hadis, itu tidak dikatakan mempelajari ilmu hadis, tapi mempelajari ulumul hadis. Artinya disiplin-disiplin ilmu atau seperangkat ilmu yang mempelajari tentang hadis. Kalau kita buka pada kitab pertama, nama pengarangnya Syekh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, yang beliau wafat tahun 405 Hijrah. Dalam kitab beliau Al-Bayan min Ulumil Hadis, beliau berpesan, fa amma anwa'u ulumil hadits katsiratun. Sesungguhnya pembagian dari ilmu-ilmu hadis itu sangat banyak. Sampai berapa? Sampai 52 cara untuk memahami hadis. 52 ilmu cuma untuk mempelajari hadis. Itu Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Kemudian ada Abu Nu'aim Al-Asfahani sampai kepada Ibnu Salah. Ibnu Salah Asy-Syahrazuri. Beliau mengatakan ulumul hadithi tablughu mi'ah. Ilmu mempelajari al-hadis itu sampai ratusan. Kullum minha ilmun mustakir. Sebagian dari semua ilmu itu adalah sesuatu yang hampir tak mungkin kalian fahami. Artinya, kalau kita jumpa hadis, kita tidak boleh sembarangan memaknai hadis, tidak boleh sembarangan mengambil hukum yang ada dalam al-hadis. Karena kebanyakan kita begini, makanya penting Ustaz jelaskan dari awal. Kita jumpa hadis Sahih Bukhari,
Saat kita buka hadis Sahih Bukhari, kita baca matan, kemudian kita baca makna, kemudian kita fahami sendiri. Dalam literasi ilmu hadis itu salah. Bahkan itu termasuk jahlun murakkab, kebodohan yang sangat besar. Kenapa? Tidak boleh memahami hadis tanpa panduan dari dasar ulumul hadis. Sehingga kedepannya kalau kita baca kitab Sahih Al-Bukhari, baca juga syarahnya, namanya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu dapat hadis pada kitab Sahih Muslim, jangan fahami sendiri, tapi baca syarahnya, namanya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj, Syekh Al-Imam An-Nawawi. Saat kita jumpa kitab hadis, nama kitab hadisnya Sunan Abu Dawud, tidak boleh kita fahami sendiri matan hadisnya, keterangan hadisnya, tanpa membaca kitab syarah hadis, namanya Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Dawud. Kemudian saat kita dapat hadis riwayat At-Tirmidzi atau At-Turmuzi atau At-Tarmizi, saat kita dapat hadis pada kitab Sunan At-Tirmizi, secara hukum tak boleh kita memahaminya melalui pemahaman sendiri, tetapi kita harus dipandu oleh kitab syarah hadis Sunan At-Tirmizi, namanya Tuhfatul Ahwazi, Syarah Sunan At-Tirmizi. Tapi kebanyakan kita jumpa hadis dimanapun dalam cetakan buku apapun, kemudian kita pahami sendiri. Ini yang buat kita salah. Sehingga banyak hukum yang sampai ke kita jelas, tetapi karena saat kita memahaminya tidak melalui pemahaman yang diajarkan dalam ulumul hadis, dia tidak dianggap benar. Lalu tujuan utama Ustadz menjelaskan ini, agar kita yang memang sudah hijrah, begitu lihat hadis, jangan dicocok-cocokin. Betapa banyak ilmu cocoklogi yang dipakai di Indonesia, seolah-olah ada fakultas cocoklogi di sini.